Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Suatu sukacita yang besar kita bisa berjumpa kembali di dalam renungan harian Kristen. Suatu hal yang luar biasa. Yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucapkan terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, kiranya Tuhan mendengar setiap doa kami, permohonan kami, pergumulan kami. Kami tahu tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Untuk itu kami perlu Tuhan. Kami perlu mendengarkan firman Tuhan. Kami tidak bisa angkuh lagi, tidak bisa sombong lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini menjadi milik Tuhan. Biarlah Tuhan terus menjaga hidup kami, menolong hidup kami, dan Tuhan melancarkan semua urusan kami. Tuhan berkati kami semuanya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita masuk renungan harian yang selanjutnya. Kita buka di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-9. 2 Korintus 4 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berbicara seperti, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Keren ini ya. Keren, benar keren. Jadi ketika kita lihat firman Tuhan ini menceritakan tentang kehidupan Paulus, tentang Paulus yang memberitakan Injil. Paulus bukan seorang malaikat, Paulus adalah manusia. Juga kehebatan tokoh Paulus ketika dia di dalam pelayanan itu menggambarkan kita sendiri. Semuanya kita di dalam aktivitas kita itu dunia pelayanan kita, tapi bukan menggantikan ibadah, enggak. Itu dunia pelayanan kita. Kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, ya. Seperti itu. Di dalam dunia kita harus juga mengerjakan itu semua untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi dalam dunia pekerjaan ya harus kita lakukan yang maksimal seperti untuk Tuhan juga. Nah, kadang-kadang di dalam dunia kehidupan kita berkeluarga, kehidupan pekerjaan, itu kita mengalami pergumulan, kesulitan, tantangan hidup, beban berat sendiri, menangis sendiri, sesek sendiri, kecewa sendiri, tidak ada orang yang peduli, marah, putus asa, jengkel, batuk, ya. Itulah kehidupan kita. Itu wajar, sangat wajar. Firman Tuhan dikatakan di sini, saya ulangi lagi ya, sekali lagi. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Ya, firman Tuhan di sini. Sekalipun Anda merasakan gini, ada sebuah lagu gini. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah ditinggalkan. Ku bergumul sendiri. Gini, keselamatan itu pribadi lepas pribadi, pergumulan itu juga pribadi lepas pribadi. Pak Pendeta, saya kan punya keluarga. Enggak bisa. Yang merasakan itu Anda. Respon dari keadaan itu Anda sendiri, bukan keluarga. Sekalipun kita bisa membagi beban, tapi perasaan yang Anda rasakan itu Anda rasakan sendiri. Kecewa, marah, pedih, penderitaan, deadlock, buntu, nangis, tiba-tiba marah, tiba-tiba kecewa, itu Anda yang merasakan sendiri. Kadang suami tidak bisa merasakan itu. Ada suami yang diajak share untuk berbagi, kadang-kadang istri tidak bisa diajak share. Ada keluarga tidak bisa diajak share. Iya, makanya kan firman Tuhan bilang gini, keselamatan itu pribadi lepas pribadi. Di surga nanti kita yang tanggung jawab dengan diri kita sendiri. Makanya kita terus berusaha untuk mengajak keluarga kita untuk terus bertobat. Keluarga kita, anak kita, orang tua kita bertobat. Kenapa? Biar kita
Apa yang hari ini kita rasakan, bagaimana kita merasakan ketidakenaan, terus kemudian sampai kehidupan dipulihkan Tuhan dan diberkati Tuhan, itu kita bisa sharekan kepada mereka. Ayo nak, orang tua ini pernah ngalami kayak gini-gini. Jangan sampai kita kembali pada yang lampau, terus kemudian hidupnya tambah sulit lagi. Nggak mau aku. Makanya seringkali kita share, ayo suamiku jadi imam yang kuat, terus rajin ibadah. Ayo istriku harus jadi istri yang nggak cantik di luar tapi cantik di dalam. Cantik bukan hanya cantik jasmani tapi cantik rohani. Ya, kita seringkali mendorong seperti itu. Kenapa? Karena keselamatan itu pribadi lepas pribadi. Yang kita rasakan belum tentu orang lain merasakan. Ini penting ya. Jadi ketika kita mengalami pergumulan, itu memang saya kembali lagi kepada tadi, itu pribadi. Tidak bisa kita merasakan kepada orang, nyoh anakku rasakno ini. Sekalipun kita menangis, dia hanya bisa melihat kita mengalami beban, tapi beban itu tidak bisa dilimpahkan ke dia, tidak bisa. Beban ya hanya kita sendiri. Lalu janji Tuhan seperti apa? Bapak Ibu, anak remaja, Anda yang hari ini mikir kok kerjaan belum dapet, kuliah belum dapet, sekolah biasa-biasa aja, itu kan beban hidup ya. Anak remaja punya kebutuhan sendiri-sendiri. Aku kok seperti ini ya, kok dibully sama temen, nggak punya temen karena aku Kristen dan lain sebagainya, karena pelajaranku tidak baik. Itu kan pergumulan yang kita rasakan. Sekolahku kok nggak bisa meningkat, aku belajar kok nggak mudeng-mudeng, nggak paham, kok terus saja kemampuanku nggak bisa maksimal. Atau ada yang berkata seperti ini, lebih vulgar lagi, aku kok bodoh, minta ampun Tuhan, aku bodoh, aku pengen bisa pinter. Udah les, nggak mudeng-mudeng, nggak paham, guru les sampai bingung. Nah, itu pribadi lepas pribadi. Orang tua nggak bisa merasakan pergumulan anak. Bisa tahu tapi merasakan nggak bisa. Orang tua hanya akan bicara mengenai eksternal, gimana solusinya, tapi nggak bisa menjawab kebutuhan kita semuanya. Anak remaja, pemuda, ada yang diputusin pacar, seharusnya jangan pacaran dulu. Saya himbau jangan pacaran dulu. Anda akan dapat beban dua. Kenapa? Harusnya Anda itu punya beban satu, sekolah. Ketika Anda mulai pacaran, Anda punya beban dua, hal yang belum seharusnya Anda pikirkan. Untuk urusan pasangan hidup itu harusnya orang yang sudah mau matang, mau menikah. Itu urusan orang yang mau menikah, sudah beres sekolah, studinya, macam-macam, baru dia memikirkan jenjang selanjutnya. Hidup ini ada proses-prosesnya. Nggak usah terburu-buru, nggak usah terlalu cepet-cepet, ya nggak usah terlalu lama. Pas-pas aja. Semua kalau pas, cukup, itu pas. Waktu, umurnya pas, segala macamnya pas. Tuhan pasti hadiahkan yang terbaik. Nah, seperti itu. Mungkin ada yang sudah terlanjur pacaran, ya Anda akan dapat beban yang kedua. Pergumulan seperti ini, yang dewasa juga mengalami masalah-masalah berat, tentang suami, tentang istri, tentang anak, tentang keluarga, tentang pekerjaan, tentang dunia pekerjaan, teman kerjaan, macam-macam. Semua beban yang mungkin hari ini kita alami. Ayo saya bacakan sekali lagi. Kamu dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Amin. Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan bersama dengan kamu. Ini janji Tuhan. Bukan hanya janji isapan jempol, tapi benar-benar Tuhan ada.
Berarti ketika Pak Pendeta, ketika aku mengalami nangis, ya Tuhan ada di sebelahmu, tepat di sebelahmu. Kamu tidak bisa lihat, tapi Tuhan bisa lihat kamu. Kamu tidak sendirian. Ketika kamu punya masalah, bukan Tuhan ini semakin jauh. Kata firman Tuhan, Tuhan itu dekat dengan yang hancur hatinya, yang patah hatinya. Tuhan itu sangat dekat dengan kamu. Kami dihempaskan, kamu mungkin dihempaskan oleh orang-orang. Habis dianiaya, dihempaskan sama orang-orang banyak mencibirmu, orang-orang menjauhkan kamu. Tapi firman Tuhan di sini, kamu tidak binasa. Jadi Tuhan pegang kendali hidup kita. Jalan hidupmu, Tuhan tanggung jawab. Jalan kehidupan kita, Tuhan pegang dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Tangan kanannya gak remeh-remeh. Ini tangan yang pernah menghancurkan bangsa Mesir. Tangan yang pernah membelah laut Teberau. Tangan yang pernah mengadakan mujizat demi mujizat. Yang sakit disembuhkan, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang kusta bisa tahir. Ini tangan tidak main-main. Tangan itulah yang akan menopang hidup kita. Apakah kita percaya? Ya, harus percaya. Kamu gak sendirian. Tangan itu bersama dengan engkau. Dia ada di sampingmu ketika engkau mulai dihempaskan. Dunia boleh bertindak sesuka hati, tapi Tuhan tetap menaruh tangan kanannya untuk menjadi sandaran hidup kita, sehingga kita tidak mungkin jatuh terpelosok. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Semangat. Maka daripada itu semangat cari Tuhan terus. Tuhan itu Tuhan yang sayang sama kita. Tuhan itu Tuhan yang tidak pedulikan dirinya sampai mati buat hidup kita. Tuhan itu Tuhan yang enggak hitung-hitungan memberikan kasihnya. Ayo, senangkan dia, puji dia. Sampai hari ini kita masih diberikan keberuntungan. Puji. Suatu hari kalau kita terima kemalangan, gak usah takut. Kita gak usah sendiri. Kita gak akan pernah sendiri. Tuhan bersama dengan kita. Ada ribuan tangan manusia mencoba mengempaskan kita, tapi percayalah, Tuhan akan bela hidup kita. Amin. Keren. Bapak, terima kasih Tuhan buat kepedulianmu, kasih sayangmu dalam hidup kami. Kami bangga punya Allah yang hebat. Kami bangga punya Allah yang dahsyat. Kami bangga punya Allah yang tidak pernah terlambat menolong setiap kami. Selalu ada beserta kami, di samping kami, menunggu 1x24 jam, gak pernah tertidur melihat kami. Kami mungkin tertidur, tapi Tuhan jagai kami seperti biji mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai jumpa di renungan selanjutnya. God bless you. Semangat.